pada sejarah pahlawan yang ada di Indonesia. Apakah Malaysia bagian dari wilayah Indonesia? Memang, dahulu Indonesia dan Malaysia adalah satu wilayah, yaitu wilayah Nusantara. Tapi itu dulu, bukan sekarang. Dan wilayah Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasihun Fatah. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam bahaya dan bala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan mereaction sebuah video yang bertajuk Malaysia tidak memiliki sejarah pahlawan perjuangan ya teman-teman. Wah, ini penjelasannya sangat sensitif sekali, tapi disclaimer dulu ya teman-teman, bahwasanya yang ingin menonton video ini hanya orang yang berwawasan luas ya teman-teman. Kalau kalian paham sejarah, nantinya kalian bisa komen di bawah ini. Kalau ada yang pro dan kontra juga bisa diskusi lagi ya teman-teman di kolom komentar. Tapi kalau ingin meluruskan juga diperbolehkan nantinya, tapi ini hanya sebatas perspektif aja ya teman-teman. Oke teman-teman, biar gak penasaran kita tengok videonya setelah ini. Tapi sebelum itu, aku ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, biar gak lama-lama, jomlah kita tengok videonya. Let's go. Indonesia. Malaysia tidak memiliki sejarah pahlawan. Sejarah pahlawan merujuk pada sejarah pahlawan di negeri Indonesia. Inilah profesor yang mengatakan, mana ada bahasa Indonesia, atau sama saja, kalau bahasa Indonesia itu tidak ada. Namun profesor ini pun memberikan cerita tentang kehebatan wanita yang sangat berpengaruh yang ada di Indonesia, tepatnya di Namro, Aceh Darussalam. Akan tetapi, tetap saja profesor ini selalu mengkaitkan dengan alam Melayu. Entah apa maksudnya dengan sebuah cerita itu, dengan alam Melayu yang hanya sebuah ilusi. Entah mengapa, orang-orang Malaysia jika menceritakan sejarah masa lalu tentang sebuah perjuangan, atau tentang sebuah sikap orang Melayu, selalu saja merujuk pada sejarah yang ada di Indonesia. Maksudnya sejarah tentang pahlawan, atau tokoh sejarah teladan orang Melayu pada masa lampau. Akan tetapi yang mereka ceritakan itu semuanya ada di Indonesia, walaupun dahulu Indonesia belum merdeka. Akan tetapi setelah merdeka, semua itu sudah secara otomatis masuk dalam sejarah Indonesia. Baik dari pejuang pahlawan nasional, maupun para pejuang pahlawan daerah. Seperti pahlawan yang berjuang untuk daerahnya dan tanah kelahirannya, yaitu Cut Nyak Dien dan Laksamana Kumalahayati, beserta yang lainnya, yang berjuang untuk daerahnya dan tanah kelahirannya, dari penjajah bangsa asing. Serta sikap dan simbol perjuangan yang harus diteladani. Apakah di masa itu, tanah Melayu yang ada di negara Malaysia, tidak memiliki pejuang pahlawan daerah, yang berjuang melawan penjajah bangsa asing? Apakah di masa itu, tanah Melayu yang ada di negara Malaysia, tidak memiliki tokoh masyarakat yang harus diteladani, sebagai simbol perjuangan masa lampau yang nyata? Jujur, saya selalu bertanya-tanya, mengapa harus merujuk pada sejarah pahlawan yang ada di Indonesia? Apakah Malaysia bagian dari wilayah Indonesia? Memang, dahulu Indonesia dan Malaysia adalah satu wilayah, yaitu wilayah Nusantara. Tapi itu dulu, bukan sekarang. Dan wilayah itu sudah terbagi. Jadi, sudah tidak pantas lagi berbicara memiliki kesamaan sejarah. Karena sejarah itu sekarang ada di wilayah Indonesia. Jika ingin mengangkat sebuah sejarah, angkatlah sejarah yang ada di negeri sendiri. Bukan tidak diperbolehkan mengangkat sebuah sejarah yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, dulunya Malaysia dan Indonesia itu memang satu daerah atau satu peta, yaitu wilayah Nusantara ya teman-teman. Nah, semenjak terjadinya perpisahan antara negara Malaysia dan Indonesia, itu sudah menjadi sejarah masing-masing seperti itu teman-teman. Kita tidak bisa mengatakan Malaysia itu tidak punya pahlawan dan mengklaim ke pahlawan Indonesia, tidak bisa teman-teman, bahwasanya dikarenakan udah menjadi dua negara di antara satu Nusantara tersebut. Jadinya mestinya mempunyai sejarah masing-masing dan pahlawan tauladan masing-masing, seperti itu ya teman-teman. Tetapi, alangkah lebih baiknya angkatlah sebuah sejarah di negeri sendiri, di tanah Melayu sendiri, yang sekarang sudah menjadi negara Malaysia. Agar rakyat yang ada di tanah Melayu negara Malaysia, memiliki rasa perjuangan, serta memiliki identitas tanah perjuangan. Karena adanya para pejuang di tanah Melayu Malaysia,
serta tokoh sejarah teladan yang ada di tanah Melayu Malaysia. Janganlah Profesor Malaysia membawa-bawa nama alam Melayu, karena alam Melayu itu tidak ada. Yang ada hanyalah alam Nusantara, yang sekarang sudah menjadi wilayah negara Indonesia. Karena sejarah pahlawan itu ada di alam Indonesia, alam Melayu hanya sebuah rekaan saja, hanya sebuah ilusi yang dianggap nyata. Karena Aceh bukanlah Melayu, Aceh adalah Aceh. Aceh sudah terlebih dahulu memiliki peradabannya sendiri. Acehlah yang mula-mula memberikan perlawanan terhadap penjajah. Aceh memiliki tradisi dan kebudayaannya sendiri. Tidak ada kebudayaan Aceh yang sama seperti kebudayaan Melayu. Begitupun bahasa, Aceh memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa Melayu, yaitu bahasa Aceh. Melayu Malaysia tidak ada sejarah pahlawan yang berperang melawan penjajah Inggris. Jelas sekali tidak sama. Jadi, janganlah para pejuang pahlawan daerah Aceh disangkut pautkan dengan alam Melayu. Demi hanya untuk mengangkat martabat dan derajat serta mental kaum Melayu, yang ada di negara Malaysia, yang saat ini, kebudayaannya semakin tertinggal dan dipinggirkan. Juga bahasa Melayu pun semakin ditinggalkan oleh kaum Melayu itu sendiri. Tokoh yang mungkin Muslimat pernah dengar, ini kemudian lagi daripada itu, mungkin Muslimat pernah dengar nama Cut Nyak Dien. Dia ada filem Indonesia. Indonesia ni bagus, dia buat filem. Kita pun buat lah filem kan. Tapi Cut Nyak Dien ni dia memang ada filemnya. Cut ni Cut kalau orang Aceh, Cut ni lebih kurang macam kita ni kerabat Wan lah kot. Kan Cut Nyak, yang itu macam kita lah Tengku. Kalau Tengku dia Tiuku, Piramli itu Tiuku Nyak Putih kan. Cut Nyak Dien, dia lahir tahun 1848. Bapa dia ialah Tiuku Nanta Setia. Ini daripada keturunan Kesultanan Aceh juga. Cut Nyak Dien ni tahun 1862 dia berkahwin dengan Tiuku Ibrahim Lamnga. Tiuku Ibrahim Lamnga. Dengan perkahwinan dengan Tiuku Ibrahim Lamnga ni, dia dapat seorang anak yang namanya Cik Gambang. Jadi pada bulan Mac 1873 meletusnya perang Aceh yang pertama. Belanda menyerang Aceh. Sebab Belanda ni dia nak menguasai seluruh Jawa dan juga seluruh Sumatera. Jadi dia menyerang Aceh 1873 bulan Mac. Dalam perang Aceh yang pertama tu, Aceh menang. Aceh menang dan kepala perang Belanda masa itu iaitu Johan Kohler. Johan Kohler itu sendiri kena tembak mati di bawah satu pokok sak. Dia duduk sembunyi dalam tu. Orang Aceh tembak dia berdebung kena mati. Jadi berundurlah pokok Belanda ni. Menang pokok tu dipotong dan kayunya hari ini disimpan sebagai satu artifak kenang-kenangan di Muzium Aceh. Saya pergi ke Aceh ni 6 tahun selepas tsunami dan saya pergi tengoklah batang pokok kayu besar dipotong dan disimpan sebagai kenang-kenangan untuk menunjukkan kepada generasi kemudian bahawa di bawah pokok besar ni lah Johan Kohler kena tembak mati dengan pejuang Aceh. Kita tak ada benda gitu kan. Jadi sebab tu kita duduk semangat benda lain. Bulan November tahun yang sama, Belanda nak balas dendam, maka mereka melancarkan perang Aceh yang kedua. Dalam perang Aceh yang kedua ni, Tiuku Ibrahim Lamnga syahid di sebuah tempat yang bernama Selageli Tarun pada tahun 1878 sebenarnya. 1878 dalam perang Aceh yang kedua, Tunku Ibrahim Lamnga ni syahid. Nampak? Jadi bila dia syahid, maka sedihlah Cut Nyak Dien ni bersama dengan anak dia Cut Gambang tadi. Masa tu ada seorang lagi pembesar Aceh yang bernama Tengku Omar. Jadi Tengku Omar ni dia merasa kesian kemaknya dekat Cut Nyak Dien ni. Dia pergi lamar Cut Nyak Dien lah. Dia kata, baiklah kita nikah. Nampak aku kesian. Cut Nyak Dien kata, nak nikah dengan dia boleh, tapi dengan satu syarat. Dengan syarat izinkan dia pergi perang, dan dia kata dia akan bawa sekali Cut Gambang ke Medan. Tunku Omar kata sudahlah pula lagu tu. Orang Aceh ni dia bawa Quran di tangan kanan,
rencong di tangan kiri. Ya. Walaupun sampai masuk ke dalam hutan. Mereka melancarkan serangan-serangan berbentuk gerila. Yang ini yang menyebabkan Belanda tak boleh tahan. Pada hujung tahun 1878 itu. Jadi teruskanlah berperang dengan Cut Nyak Dien sekali turut berperang sama melawan Pikam dan sebagainya, menembak. Tahun 1893, oleh sebab kuatnya asakan daripada Belanda, ramai pejuang Aceh yang syahid. 1893 tu tinggal tak ramai dah, dalam 200 orang, 250 orang pengikut Tengku Umar. Jadi Tengku Umar kata kalau macam ini habis orang dia nanti. Jadi Tengku Umar kata okeylah Belanda, kami menyerahkanlah. Jadi Belanda kata okey, kalau macam tu kami lantik kamu jadi kapten Belanda. Dan Tengku Umar kata tak apa, lantik. Belanda pun lantiklah Tengku Umar menjadi kapten Belanda, dan dia bagi senjata dan sebagainya. Tahun 1893 Tengku Umar istihar, kami sebenarnya masih nak berperang dengan Belanda. Jadi Belanda punya geram, dia istihar dalam tahun 1893 itu pengkhianatan Tengku Umar. Sebenarnya Tengku Umar membuat helah sahaja untuk mendapatkan senjata-senjata daripada Belanda. Dan kemudian meneruskan lagi perjuangan untuk berperang dengan Belanda. Akhirnya Tengku Umar juga syahid di Melabuh. Bila Tengku Umar syahid di Melabuh, tempat yang namanya Melabuh itu, Cut Nyak Dien ni meneruskan perjuangan Tengku Umar. Dia pula memimpin orang-orang Tengku Umar untuk terus menyerang Belanda. Sampailah dia makin tua. Dan satu masalah dengan Cut Nyak Dien ni, bila dia semakin tua, dia jadi rabun. Mata dia tak nampak. Bila mata dia tak nampak, dia dah susah nak. Masih lagi berperang, tapi susah lah nak berperang, mata tak nampak kan, mata rabun teruk. Tahun 1901 Cut Nyak Dien ditangkap. Ditangkap, kemudian dibawa ke Bandar Aceh, dan Belanda pun ubat mata dia dan sebagainya. Kemudian Belanda takut. Cut ni dia tak payah pergi Medan pun, sebut nama dia saja, orang Aceh sudah naik semangat. Jadi oleh sebab tu Belanda kata kita kena buang daerah. Dibuanglah ke Sumedang di Jawa Barat. Satu tempat yang namanya Sumedang. Jadi Cut ni apabila dibuang ke Sumedang, dia duduk mengajar Quran dekat anak-anak di Sumedang, di samping memasukkan semangat jati diri orang Melayu, di alam Melayu ini. Akhirnya tahun 1908 Cut Nyak Dien, pahlawan Aceh ini, meninggal dunia dalam buangan di Sumedang itu. Umur dia masa itu 60 tahun. Ini lagi satu contoh yang kalau kita nak ambil sebagai satu contoh. Ada orang kata itu semua orang Aceh, macam mana dengan orang sebelah sini? Tak ada. Yang kedua ni, bila sebut tentang Serikat di Alam Melayu, saya nak ceritakan seorang lagi. Yang ini pun sama juga hebat perjuangan dia. Namanya Laksamana Kumala Hayati. Laksamana Kumala Hayati. Ini orang Aceh. Dia Laksamana. Dan dalam sejarah naval, sejarah tentera laut sedunia, Laksamana Kumala Hayati adalah Laksamana wanita yang pertama di dunia. Maknanya orang barat pun belum pernah lantik Laksamana perempuan, tetapi di alam Melayu kita sudah ada Laksamana perempuan, namanya Kumala Hayati. Jadi orang perempuan perlu bangga lah, sebab inilah Laksamana perempuan yang pertama dalam sejarah Angkatan Laut sedunia. Laksamana Kumala Hayati. Nama penuh dia Kumala Hayati binti Mahmud Shah bin Muhammad Said Shah bin Sultan Salahuddin Shah bin Sultan Ali Murayat Shah. Jadi dia ni daripada keturunan Sultan-Sultan Aceh juga. Moyang dia tu Sultan Ali Murayat Shah yang saya sebut tadi. Sultan Ali Murayat Shah ini adalah merupakan kerabat diraja Champa. Bila sebut Champa ni Melayu. Champa ni hari ini negaranya disebut Kampuchea. Dalam bahasa Melayu disebut Kemboja. Orang Melayu Champa ni Melayu Kemboja. Nama pun Kemboja, nama Melayu. Kemboja kan bunga. Itu kerajaan Melayu dulu-dulu. Jadi moyang dia ni, Sultan Ali Murayat Shah ni adalah merupakan kerabat diraja Champa yang mengasaskan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1513. Jadi maknanya daripada Champa Kemboja tu, dia berpindah dan mengasaskan Kesultanan Aceh. Itu moyang dia. Jadi daripada keturunan itulah sampai kepada Kumala Hayati. Kumala Hayati ini lahir pada tahun 1585. Dan kita sebut tadi nama-nama puak dia, tubat dia, apa semua itu semuanya adalah daripada keturunan pahlawan, pendekar dan juga Laksamana.
Aceh. Masa tu Armada Melaka dah tak ada lagi dah. Laksamana Melaka Hang Tuah tu dah tak ada lah masa tu. Ini zaman lain dah. Jadi Aceh masa itu melaksanakan kesamarataan. Maknanya wanita pun boleh dilantik ke jawatan-jawatan tinggi. Nampak? Tahun 15 lebih tau. Orang putih ni yang dia duduk buat feminism, memperjuangkan kesamaan hak dan sebagainya. Untuk Profesor Malaysia, jika ingin memberikan kisah teladan dan perjuangan dari orang-orang terdahulu, alangkah lebih baiknya mengambil kisah dari negeri sendiri, dari negara Malaysia sendiri, dari tanah Melayu negara Malaysia sendiri. Karena Malaysia adalah sebuah negara, janganlah selalu bercerita tentang contoh teladan serta perjuangan orang Melayu, berikanlah judul cerita tentang teladan serta perjuangan orang-orang Malaysia terdahulu saja. Jika tidak demikian, negara Malaysia tidak akan pernah memiliki identitas jati diri bangsa, sebagai sebuah negara Malaysia. Oke teman-teman, itulah video reaction pada kali ini. Nah, jadi Bapak Profesor ini beliau menjelaskan terkait dengan perjuangan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Aceh ya teman-teman. Nah, sebenarnya dari Melayu sendiri itu bukan tidak punya tauladan pahlawan perjuangan ya teman-teman. Akan tetapi kalau kita lihat dari penjelasan beliau ini, beliau berkaca ke tauladan perjuangan Indonesia seperti itu teman-teman. Kalau kita ingin menjelaskan terkait perjuangan Malaysia sendiri, itu sebenarnya ada, cuman Profesor ini barusan menjelaskan terkait perjuangan Cut Nyak di Aceh seperti itu. Sedangkan Aceh kan sudah dekat dengan Melayu ya teman-teman. Jadinya ada perspektif bahwasanya Malaysia mengklaim kerajaan Melayu seperti itu. Jika kalian ada perspektif lain atau pendapat lain tentang sejarah Malaysia, kerajaan Malaysia, bisa komen di bawah ini ya teman-teman. Kita diskusi bareng-bareng. Oke teman-teman, itulah video reaction dan video singkat kali ini. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di the next video.